Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama untuk melakukan diskusi lanjutan dari Rokol 1. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, Pak Mardianto, Bu Upi, ini kita 7 pukul 23. Kita mulai untuk diskusi membuat tugas terkait hasil pembelajaran modul 3.3. Kalau di situ coba Bu Upi bacakan, Bu Upi, penugasan untuk ruang kolaborasi ini. Oke Bapak, penugasan untuk ruang kolaborasi. Penugasan dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi. Pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dari penilai dan fasilitator pemandu. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugas. Selain itu, agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pengerjaan minimal 2 JP. Fasilitator membagi peserta menjadi ini ternyata hanya ketentuan-ketentuan G. Tugasnya adalah Ketentuan ya. merancang program kegiatan yang mendorong aspek suara, pilihan dan kepemimpinan murid. Oh, niki petunjuknya Oke. saja. Berarti kita mengacunya pada LMS mau ndak pilih nggih? Ya, berarti poin 3 itu toh tugasnya Nggih. ini. Berarti kita mengacu ke LMS nggih. Bapak buka LMS mboten niki posisinya? Saya buka, Bu. Nggih. Ya, LMS coba ya. berarti nggih. Bapak share screen? Ya, saya coba dulu. Nggih. Ya, ini posisi sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu? Sampun. Ya, Sampun Bapak. saya coba lihat di posisi 3.3. Rukol tugas. Nggih, 3.3 rukol. Ya. Iya, posisinya adalah di unggah tugas ruang kolaborasi ini ya. Nggih, unggah tugas ruang kolaborasi. Yang ditentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Tentukan jenjang tingkat kelas yang ingin menjadi target. Lihat kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Pilih minimal 1, walaupun Ibu Bapak juga boleh memilih lebih dari 1. Karakteristik lingkungan yang ingin Bapak Ibu bangun, misalnya saya ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Diskusikan bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana, karena tahapan ini masih dalam batas curah ide dan gagasan. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan gagasan yang Bapak Ibu miliki. Jika bingung, Bapak Ibu juga bisa menggunakan program yang sudah berlangsung saat ini di sekolah.
yang menurut pendapat Bapak Ibu dapat mengembangkan lingkungan belajar yang diinginkan tersebut. Menika Mbak Bila. Oh, Pak Topik suaranya nggak kedengaran nih kok Pak. Pak Topik suaranya belum kedengaran Bapak. Pak Mar, kedengaran suara Pak Topik mboten? Tidak dengar Bu, kelihatannya masih di mute nih. Oh masih di mute, tapi beliau ngendika kelihatannya. Pak Topik, Tapi suaranya kedengaran Pak Topik. Pak Topik, suaranya masih di mute. Oh, error mic saya. Tak beresi dulu. Oh, nggih, ya, nggih. Bubi sudah buka-buka di YouTube sebagai referensi untuk dereng sempat sama tiga. Belum sempat sama sekali Pak hari ini. Seri ini saya tadi itu ndelalah pagi itu ngajar karena ada teman yang tidak masuk. Terus jam 9 berangkat pertemuan IGTKI karena Senin itu diserakin sampai sore. Belum sempat buka sama sekali. Nah, nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti kita bisa melihat YouTube terkait dengan. Maaf ini gangguan mic tadi. Oh, sudah keluar suaranya. Oke, lanjut Pak. Bapak Ibu tadi sudah dibaca oleh Bu B. Pada prinsipnya malam hari ini kita akan mengerjakan tugas membuat sebuah program dari 7 aspek lingkungan ya, yang di dalam materi 3.3 itu. Oleh karena itu, sebenarnya kita mau mengangkat tema apa begitu ya. Kalau saya kemarin sudah menyampaikan di di LMS tentang program yang ada di sekolah saya begitu. Nah, apakah hari ini nanti kita akan menggunakan program yang sudah berjalan atau yang akan dilakukan begitu? Atau mungkin seakan-akan itu program mau dirintis atau sedang ini proses untuk dijalankan. Kalau dari petunjuk tadi bahwa adalah program itu sebenarnya mau akan dilakukan kan begitu. Mau akan dilakukan atau sudah dilakukan? Oh, sudah dilakukan, boleh dilakukan, begitu ya. Ini sedikit gambaran kalau saja ya. Yang diunggah Pak Topik di LMS itu kan ada 4 atau berapa itu ya. Kita nanti ambil satu saja Pak. Jadi fokus satu. Oke. Jadi contoh misalkan begini nggih, teman-teman. Saya sedikit tadi pulang sekolah tadi mencoba bikin sedikit tapi belum rampung begitu. Saya coba sampaikan dulu Bapak Ibu. Saya share dulu Bapak Ibu. Ya. Ya, ini program yang saat ini Bapak Ibu berlangsung di sekolah SMA 2 Karanganyar, yaitu diberi nama Go Asri gitu ya. Bisa kelihatan nih Bapak Ibu? Sudah kelihatan jelas Pak. Ya, Go Asri begitu. Nah, tadi saya coba tak buat PPT gitu ya. Nanti bentuk laporannya atau programnya ini. Dan ini agak lemot ini sinyal jaringan saya sebentar dulu. Wah, udah jadi keren. Ini ya, ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid gitu ya. Itu saya beri nama Go Asri itu. Nah dulu. Oke. Go Asri itu apa toh gitu ya, Bapak Ibu. Ini kok
nge-lag banget ini. Oke, ya ini nama programnya Bu Asri. Gerakan aman, Gerakan sehat, aman, ramah, sehat, ramah, indah. dan indah. Iya. Jadi saya beri nama Bu Asri. Jadi aslinya itu Jumat apa itu Jumat bermanfaat gitu loh di sana. Tapi agak lebih saya buat lebih Dimodifikasi, kayak nggih. modifikasi lebih beda itu Go Asri ya. Pada prinsipnya kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan pada setiap hari Jumat begitu. Nah, itu beragam dan berbeda-beda programnya. Minggu satu tentang misalkan kebersihan lingkungan, minggu kedua tentang apa itu ini kesehatan, terus tuh nggih. Nah, ini jadi setiap Jumat itu ada namanya panggung kreasi gitu ya. Nah, panggung kreasi ini yang dimaksud panggung kreasi, anak-anak sesuai dengan temanya melakukan sebuah aktivitas di lingkungan sekolah sesuai dengan apa itu temanya. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, dan 4 begitu. Dilakukan setiap Jumat itu sebelum KBM dimulai. Kurang lebih durasinya adalah 2 sampai 3 jam begitu. Nah, untuk lingkungannya yang saya angkat yaitu melatih keterampilan yang dibutuhkan murid untuk mencapai prestasi akademik dan non akademik. Jadi 7 lingkungan itu yang saya gunakan ini ya. Kalau teman-teman nanti cocok atau apa masukannya silahkan ya teman-teman. Ya, melatih keterampilan anak. Nah, keterampilan apa di situ? Tentang masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah keindahan, kemudian masalah keamanan. Ya, tentunya keamanan ini terkait dengan masalah ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan ini ya, kenyamanan di sekolah, keamanan dari aspek bullying, aspek tindakan narkoba dan sebagainya. Nah, kemudian saya coba membuat sebuah laporannya. Nah, bagaimana itu direncanakan? Ini belum saya ganti ya, ini kan tadi template aja ini. Bagaimana program itu dilaksanakan? Jadi perencanaannya seperti apa? Kemudian penyusunan programnya bagaimana? Timelinenya seperti kapan? Sosialisasinya dalam bentuk seperti apa? Kemudian ini tadi ini template nggih, nanti bisa diulangi seperti itu. Ini tentang bagaimananya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diskusi dulu tentang bagaimana perencanaannya itu akan kita lakukan gitu. Kemudian mengapa memilih Go Asri? Ya, kita nanti tuliskan di sini alasannya. Mengapa kita memilih Go Asri begitu gitu. Terus kemudian aspek selanjutnya adalah kita dulu. Nah, pelaksanaan program Go Asri ya. Ini seperti apa nanti? Pelaksananya seperti apa? Ini belum saya ganti ya template-template ini. Nanti tinggal diganti. Pelaksananya seperti apa? Kemudian aspek tadi aspek 3 pilihan ya, choice. Kemudian seperti apa? Terus suara, aspek suaranya. Ketiga adalah kepemilikan. Nah, kita kan harus diskusi nih tentang ini, Bapak Ibu, isinya apa ini aspek pemilikan. Yang terakhir nanti kan refleksi atau umpan balik begitu ya, umpan baliknya. Nah, intinya kita membuat itu, Bapak Ibu, program di mana terdiri dari beberapa aspek atau kajian tadi. Itu bagaimana Ibu, Pak apa itu, Pak Mardiono dan Bu Ubik ini memang belum selesai. Tadi sore saya coba-coba begitu. Nah, tinggal kalau ini memang diangkat Go Asri ini, nanti kita ngisi itu, ngisi tadi template-template yang tadi perlu diisi tadi. Itu Bu, sementara Bu Ubik, Pak Mardiono. Terima kasih Pak Taufik. Kalau saya oke begitu karena
secara kalau tempat saya itu agak kurang bisa diaplikasikan begitu nggih. Tapi kalau Pak Mardiono mungkin punya pendapat lain, monggo Pak Mardiono disuntik. Kalau saya oke Iya. Pak, itu setuju nggih. Monggo Pak Nggih. Mardiono. Menyimak dari yang sudah disampaikan Pak Taufik, kita angkat yang sudah disampaikan Pak Taufik ini aja nanti kita lengkapi. Mungkin di awal tampilannya nanti bisa kita lengkapi dengan tujuan yang ada di LMS, Pak Taufik. Jadi, Oke. nggih. Jadi Pak Taufik tujuan sudah ya. melihat, Pak Taufik sudah melihat referensi dari laporan CGP tahun sebelumnya belum, Pak? Eh, Untuk ini. Kalau CGP yang dulu ya, yang angkatan 9 itu sudah lupa sih Pak, sudah lupa ini. Nggih. Kalau yang ini kan belum mengerjakan untuk CGP Nggih. yang 11 ini. Kalau Gimana? misalnya Mungkin Pak ya, kita ah, menyimak sebentar saja untuk oke, untuk siap. gambaran kita ke depannya. Mungkin dari YouTube Mhm. bisa kita tampilkan berapa menit nanti programnya yang sudah Oke. disampaikan Pak Taufik, tapi nanti bentuk laporannya mungkin bisa jadikan referensinya, Pak. Iya, siap. Oke. Oke. Ini Bisa saya coba tampilkan, Pak ya. Tadi saya buka oke, hanya 3 siap. menit, sekitar 3 menit. Oke, Oke, boleh Pak siap. Bisa. untuk referensi Boleh, monggo boleh. Pak. Ah. Bentar, Pak. Ini video saya nggak muncul Pak ini. Beberapa minggu ini laptop saya kok kameranya nggak bisa. Minta ganti itu Pak. Ya. Pangapunten saya agak mendua ini ada Zoom dengan asesor juga, jadi persiapan visitasi tahap 4. Ini saya coba saya putar begitu, Pak. Iya. Sebentar tadi di mana? Tadi sudah tampil Pak Mar? Sebentar Bu, sebentar. Iya. Malah hilang ini. Pak Mardiono malah terpental nih. Terpental. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nggih, ya. Piye Bu Upi, ini nanti gimana? Nek saya pada dasarnya, menunggu. kita tunggu dulu Pak Mar masuk lagi mungkin sedang ada masalah sinyal. Kalau saya pada dasarnya yang punya Pak Topik tadi sudah oke. Kita tinggal ini aja apa namanya ngisi template-templatenya saja yang J sesuai gitu. Karena kan ya? karena kan menurut saya sih oke gitu. Tapi kalau Pak Mardiono punya pendapat lain kita lihat dulu. Kesannya beliau ini nanti kita kita sama-sama diskusikan J. Oke. Nanti justru itu akan menambah nanti. Ya, akan menambah referensinya. Kalau teleponnya apa lali alamatnya apa piye kok suwi dan enggak jalan dengan tinggi oh ini wah kepental Pak Mar. Maaf Ibu terlempar keluar ini. Ya nggak apa-apa Pak. Ya dimulai lagi Pak.
Gitu. Ini mulai hujan, biasanya kalau hujan ya kendalanya seperti ini sebentar. Oh, green waste ya, mulai ini ya. Sebentar Bapak. Saya Sambil minum, Bu Upi. Jadi bikinnya kopi apa susu apa Ya, itu. niki sudah buat kopi niki lho, Pak. Leh. Ya. Oh iya, mantap. Lah wong sore-sore kok ngantuk jadi karo kopi. Itu due kapan, Bu? Aku urung membaca. Nggih niku Apa besok dudetnya belum, Pak. Sebentar. unggahan ini? Dudetnya ini kita ini di ruang kolaborasi modul 3.3 sebentar gua lihat nih. Hmm. Recognition. Sepertinya mboten wonten anu nih tentuan dudetnya. Enggak ada ya? Nggih. Hmm. Jadi agak ada longgaran gitu loh, Bu. Nggih kalau kita Biasanya kan sehari langsung unggah gitu. nggih mboten neten nggih. Pak Mardiano masih di mute suaranya, Pak. Kalau berarti untuk dekonnya nanti kita nggak ngerjakan ya. Dekonnya itu terkait dengan program terus disusun ini terus dilanjutkan dengan baca itu. Ada itu saya juga pengen tanya yang untuk tugas kita Apa? di Dekon dan di Uh-uh. aksi nyata Ini kalau ya belum kita sempat mencermati. kita ngerjakan juga nggak Bu itu kayaknya. Nggih, Aku kerjakan kemarin juga, Pak. Karena ada oh nggih, untuk di paket 3.3 kan kita mengerjakan semua. Dari oke. koneksi antar materi. Oh, dari awal ya. Yes, dari awal kita Dari mulai melihat-lihat minimal dari dulu mulai diri itu ya. kesannya kecentang-centang. Oke, Kalau enggak siap. karena kita mau biak-biak itu kan udah kecentang. Nah, Terus itu Pak Mar, sakit dibuka. Oh itu nih. Oh, muncul enggak? Muncul nggak? muncul tapi suaranya muncul. belum Pak. Saya ulang dari depan. Positif. Suaranya juga enggak muncul, Bu. Suaranya betul. Tapi kalau gambarnya muncul. Tadi waktu set dicentang Benar. dulu, Pak. Suaranya, Oke. Pak. Ulang Pak, share-nya diulang Pak. Dicentang suaranya jadi share, centang suara JH. Sebentar. Bapak Ibu, ini adalah acara rutin yang selalu berulang. Maka sebenarnya secara umum Bapak Ibu sudah paham apa yang harus dilakukan, tapi diskusi ini Coba jangan play. Dengar enggak suaranya? kita semua Muncul tidak itu? Enggak muncul. malam hari ini Enggak apa-apa Pak, enggak kedengaran suaranya enggak apa-apa. Kita lihat gambarnya saja JH. GM yang menyampaikan
Mungkin demikian Bapak Ibu sedikit gambaran tentang bantai yang harus yang kita buat. Oke. Yang ditampilkan Pak Taufik tadi sudah, tapi kita tinggal melengkapi sedikit mungkin. Kalau di LMS kan ada petunjuk sasarannya siapa kan ada itu Bapak Ibu. Jadi nanti dijelaskan misalnya kelas berapa, berapa gitu, Nje. Berarti yang punya Pak Topik tadi tinggal menyempurnakan saja, artinya misalnya Pak Topik di kelas SMA itu kelas pinten toh, kalau saya kira ngerti kelas toh. 9 Ini sasarannya. Halo, Bapak Ibu, sasarannya itu kalau kegiatan di tempat saya itu dari kelas 10, 11 sampai 12 ya. Jadi kelas hanya Y, itu nanti F. disebutkan itu. Ada identifikasi Jadi, sasaran, J. Coba saya tampilkan dulu, J. Ya, oke. Nah, di sini tadi bagaimana terhadap program Go Asri itu kita kan rencananya seperti apa nanti di sini. Kemudian penyusunan programnya itu bagaimana langkah-langkahnya. Terus kemudian tujuan. Tadi misalkan ditambahkan tujuan programnya itu apa? Nanti ini diurutkan aja, Pak. Ini tujuan dulu, tujuannya program seperti apa, kemudian ditambahkan lagi apa tadi, setelah tujuan apa Pak, manfaat atau apa tadi, terus pelaksanaannya, perencanaannya bagaimana, penyusunan program seperti apa, waktunya apa, bentuk sosialisasinya bagaimana, dan sasarannya apa, ditambah sasaran, kan gitu nggih? Jadi ditambah sasarannya di sini nanti. Ini terkait dengan tambahan yang disampaikan Pak Mardiono tadi. Kan begitu toh? Nah, kemudian kita dulu nanti tambahkan di sana ini. Kalau
karakteristik lingkungannya, misalkan saya mengambilnya yang ini, bagaimana, Pak? Kita mengangkat tema tentang lingkungan yang melatih keterampilan anak, yang dibutuhkan anak untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademiknya nanti begitu. Jadi maksudnya begini, mengapa kami mengambil tentang karakteristik lingkungannya, karena anak itu membutuhkan keterampilan khusus di dalam misalnya pengelolaan lingkungan yang asri, yang indah seperti apa. Jadi ada Oke. tamanisasi, bagaimana merawat lingkungan, itu butuh keterampilan tentang itu. Kemudian tentang masalah kesehatan, menjaga kesehatan dirinya, termasuk juga apa lingkungan itu cukup butuh keterampilan. Kemudian terkait dengan Jumat manfaat itu ada lagi kegiatan bagaimana pola makan yang sehat. Itu tempat kami itu di minggu kedua itu ada makan bersama, anak-anak membawa bekal dari rumah, terus nanti mereka akan makan bersama tentang pola hidup sehat di situ maksudnya. Jadi bagaimana anak-anak bisa tumbuh sehat dengan pola makan yang baik begitu. Itu yang dimaksud lingkungan keterampilan yang dibutuhkan murid untuk mencapai apa? Intinya kan ketika sekolah itu nyaman, sekolah itu sehat, bersih, kemudian anak memiliki keterampilan, kemampuan di dalam dirinya, dan karakter-karakter yang muncul itu kan mendorong nanti prestasi akademik dan non-akademiknya seperti itu. Sampai tempat kami itu di dalam pengelolaan lingkungan yang bersih, non-polusi itu mereka diajari bagaimana mengolah bahan-bahan limbah yang tidak bermanfaat di lingkungan sekolah menjadi sabun, menjadi biodiesel, kemudian membuat batik dari bahan-bahan yang sudah ada di lingkungan, kemudian dikembangkan di lingkungan masyarakatnya seperti itu, Bu. Sehingga dibutuhkan memang keterampilan, maka saya angkat untuk karakteristiknya satu saja, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid begitu. Tuh, kemudian nanti kita jabarkan di sini sesuai yang dimaksudkan dengan Pak Mardiono tadi ini bagaimana program Go Asri itu seperti apa, perencanaannya bagaimana, langkah menyusunnya seperti apa, kemudian waktunya, sosialisasinya seperti apa, kemudian tujuannya apa, termasuk sasarannya untuk siapa seperti itu, nggih, Bu. Tuh, Oke, terus iya, Mas. di sini nanti mengapa memilih Go Asri? Sebenarnya memilih Go Asri ini nanti tadi di sini Pak ada tujuannya. Ini kan belum saya ganti nih, Temit. Sebenarnya di Iya. sini tujuannya, manfaatnya, sasarannya sebenarnya di sini nanti. Tadi kan belum selesai tuh. Mengapa memilih Go Asri? Ada tujuannya. Kan begitu. Di sini nanti tujuannya kita jabarkan di sini. Begitu, nggih. Jadi tak tulis di sini aja. Ini tujuannya ya. Iya, Tujuannya Pak, di sini. betul tujuan. Iya, tujuan. Tadi lo tujuan. Setelah tujuan apa, Pak? Mungkin diperlukan lagi Sebentar, Pak. Sebentar. sasaran. Setelah tujuan berarti tujuan, kemudian latar belakang, Pak. Ada latar belakangnya Hah? dulu, Pak. Latar Latar belakang. belakang ya? Ya. Oke. Jadi Jadi kita latar belakangnya di sini. memilih judul itu dengan tujuan itu latar belakangnya apa? Berarti latar belakangnya dulu. Tujuannya terus latar belakang ya. Ya, betul. Oke. Kemudian latar belakang. Latar belakang. Terus kemudian Mungkin ada sasaran. deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan Oh, dulu bisa, Pak? kalau nanti deskripsi kegiatannya mungkin posisinya di sini ya, Pak. Nanti tinggal kita ya ini Iya. Ya. bagaimana pelaksanaan ya. Ya. Ya, misalkan ini.
Di tadi apa Pak tadi Pak Mardiana? Latar Pak belakang, Mardianto? Pak. Ya? Yang pertama tujuan dulu, yang di depan itu Enggak, tujuan. deskripsi tadi loh. Oh, deskripsi program. Nah, di sini program itu sebenarnya maksudnya di sini itu tadi. Jadi Oh, apakah iya, ini iya, iya, diganti Pak. diganti deskripsi program Go Asri gitu ya? Bentar dulu. Nanti dijabarkan di poin-poinnya di situ. Iya, iya. Ini agak nge-lag Pak ini karena kurang bagus ini saya. Bentar dulu. Foto atau video untuk pemenuhan data indikator IPV sebelum kegiatan visitasi dilaksanakan. Ini tujuan kan Di sana, di bawah Pak ya, mungkin bisa digeser yang pertama dulu Pak. Ini ya? Enggak, Ini Pak. tujuan Yang paling maksudnya saya pojok tadi bawah maksudnya ini. gini. Ini kan ada dua template slide ini. Yang di Ya. sini yang pertama itu kan ini, Pak. Oh, Mengapa nggih, memilih nggih. situasi? Nah, itu ada Nggih, nggih, tujuannya. betul, betul. Ini latar belakang. Atau nanti kalau Nggih, ditambahkan deskripsi di sini. nggih. Deskripsi. Deskripsi, nggih, betul. Deskripsi. Ya, misalkan gitu, nggih. Sorry, Nggih. deskripsi. Nah, terus yang bawah nanti tak Kemudian ilangi. Oh, yang ini. Kamis itu berarti nanti diganti waktu dan subjeknya Pak, atau sasarannya. Oh, sasaran ya. Ya. Ini sasaran. Terus ini kira-kira apa? Yang terakhir itu kalau kita kemarin hourship-nya Pak, kepemimpinan muridnya masuk di situ. Oh, oke, oke, Pak. Itu nanti di sini, Pak, posisinya. Nah, Oh, di sini nggih. nih. Bentar dulu. Di slide berikutnya. Oh, nggih, Ini nggih. nanti ini pelaksananya Go Asri itu nanti bagaimana ya? Yang saya Nggih. maksud itu deskripsi itu di sini nanti tadi misalnya. Nggih, nggih Pak. Terus terus suara, pilihan. Nah, ini aspek pilihan itu apa di sini. Kemudian dari aspek suara ada posisi di slide sendiri. Ya. Terus kemudian yang terakhir kepemilikan. Gitu nggih? Ini sendiri-sendiri. Jadi posisi yang tadi slide yang ini Nggih, nggih Pak. itu baru tentang tujuan, latar belakang, deskripsinya, kemudian sasaran seperti itu. Atau evaluasi ya, Pak? Ini tambah evaluasi ya? Ini evaluasi itu. Jadi program ini kan perlu ada evaluasi Bisa Pak. atau Nggih, monitoring gitu. bisa dimasukkan. Evaluasi misalkan. Evaluasinya nanti seperti apa? Nah, misalkan ini ya, mengapa memilih Go Asri? Ini nanti kita ada penjelasan, oh tujuannya apa, latar belakang, kemudian deskripsi Nggih, betul. singkatnya, terus sasaran, evaluasi. Gitu nggih. Nah, terus kemudian Nggih. kita masuk ke ini, ke ini pilihan, aspek pilihan, kemudian suara, terus kepemilikan, begitu. Terakhir adalah ini umpan balik. Nanti umpan baliknya menggunakan topi atau apa begitu. Oke. Gitu nggih. Oke, Nggih, sekarang Pak nggih. Asik. jadi sudah mengakomodasi tambahan dari Pak Madiana tadi dalam video tadi. Oke. Nah, dari judul dulu ya, kan Pak, coba lihat di rubriknya, Pak. Rubrik penilaian, Pak. Dari ini yang belum ada Nggih. apanya, Pak. Saya lihat Coba di dulu rubrik rubriknya. penilaiannya, kan harus ada judul, misalkan. Ini judulnya ini, nama Ya. program. Judul program saya bacakan Pak ya. Ya, Untuk judul program, yaitu judul program atau kegiatan ditulis secara deskriptif, singkat, dan jelas. gerakan aman, sehat, ramah, indah, misalkan. Ini nanti Itu sudah cukup Pak, kalau judulnya sudah disebutkan, masuk ini Pak. dijelaskan
Ya, gimana Pak? Kalau judul yang sudah disampaikan Pak Taufik sudah masuk itu Pak, sudah sesuai Oke rubrik. ya, oke. Terus, Nggih. habis itu judul Ringkasan program kegiatan. Ringkasan nah itu program kegiatan. ringkasan program Ringkasan programnya kegiatan. apa ya? Ya mengapa itu tadi Pak yang sudah ditampilkan Pak Taufik Iya tadi. ini ya, apakah ini diganti ringkasan ini? Bisa, bisa. Bisa Pak, Jadi bisa dimasukkan. ringkasan program Bu Program Asri gitu ya? kegiatan. J, J. Pelajaran saintifik. Oke. Jadi Masih ingat. yang kedua itu kan Ada ringkasan yang program kegiatan. Jadi di situ disebutkan ringkasan program atau kegiatan mendeskripsikan aspek apa, mengapa dan bagaimana dengan sangat jelas dan singkat. Apa, mengapa dan bagaimana. Oke. Ringkasan program ya gini ya. Jadi langsung aja Y, mengarah ke rubriknya, ringkasan program. Y. Jadi nanti kita bahas apa isinya Pak? Ringkasan program di situ Ringkasan program rubrik. di situ eh, mendeskripsikan aspek apa, mengapa dan bagaimana dengan singkat, jelas dan dengan sangat jelas dan singkat. Oke oke. Apa mengapa? Apa, Jadi mengapa dan apa bagaimana. kalau apa Mungkin mengapa itu perlu terkait perlu dengan dijelaskan ini dulu. Mungkin perlu dijelaskan dulu gua asli itu apa mungkin Pak. Terkait oh penjelasan gitu gua ya. aslinya Oke. itu. Oke. Oke, jadi ini misalkan ini saya tambahkan satu slide di sini. Oke. Tadi dulu. Nah, di sini saya tambahkan, oke sebentar dulu ini aja tak copy, tak gandakan dulu, Pak. Ya, ini saya gandakan menjadi apa tadi? Mengapa? Sebentar Ah, ya. di- Program kegiatan atau Hah? ringkasan program kegiatan judulnya Pak. Oh, Di situ ringkasan. mengandung apa, mengapa dan bagaimana. Oke, oke, oke. Ringkasan program Gua program asli. Go Asri ini ya. Nah, Go Asri nanti di sini dijelaskan. Ini bagian bawah nanti tak hapus, tak Oke. jelaskan isinya tentang Apa sebentar dulu. apa itu gua asli misalnya. Dijelaskan di situ. Nah, oke, sebentar dulu saya tambahkan di sini. Menyelesaikan penilaian Siskena tuntas pada tanggal 16 November. Nah, tidak perlu malu jika Bapak Ibu lupa ya dalam Jadi apa? Apa itu gua asli misalnya Pak. Ya, misalnya nanti saya sebentar Yeah. menyangkut apa, Mengapa dan bagaimana. apa, mengapa, dan bagaimana. Dan bagaimana. Nah, tentang program Bu Asri itu toh nanti dijelaskan di sini Yeah. secara ringkas. Ini penting ada ini dulu. Nanti kita Yeah. apa, mengapa, dan bagaimana. Oke, gitu ya. Ini ringkasan Yeah. programnya. Itu nanti Kemudian, bisa dibuat tiga slide Pak. Jadi apa kita jelaskan satu slide, mengapa satu slide, oh bagaimana gitu. satu slide juga bisa. Jadi di sini ya, Ya. misalkan
apa apa go kan gitu tuh. Nggih, nggih Pak, nggih. Go asri itu Apa tuh itu Go ngono kan Asri? gitu. Nggih, apa itu Go Asri? Misalnya gitu. Nah, gitu. Nggih. Nanti yang kedua mengapa Go Asri? Nah, apa Go Dan nanti selanjutnya dijelaskan di sini. nggih. Karena ini agak agak lemot banget toh Pak, sebentar dulu. Atau karena bercampur dengan jimitnya ini ya. Terus tambah lagi mengapa gitu ya. Nggih, nanti berikutnya mengapa? Mengapa? Singkat saja enggak apa-apa, Pak, seperti yang diberikan Pak. Iya ya, oke. Nanti saya perbaiki. Yang penting poinnya dapat. Mengapa? Mengapa Go Asri? Mengapa Go Asri Nggih. itu ya? Nah, satu lagi Nggih. bagaimana? Nggih. Apa mengapa bagaimana? Mengapa terus bagaimana ya Pak? Nggih, nggih Pak. Apa mengapa bagaimana? Kalau bagaimana itu nanti berarti kan deskripsi kegiatan ini ya. Nggih, disiplin secara singkat saja. Nah, oke, nanti Apa singkat ya. mengapa Oke. bagaimana? Ini apa? Sudah ada unsur apa, bagaimana, mengapa dan Hmm. bagaimana. Oke, terus Terus untuk berikutnya yang ketiga suara pilihan dan kepemilikan murid. Jadi ringkasan program kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara pilihan dan kepemilikan hmm, murid dengan sangat jelas. Jadi sudah masuk oke. tadi Pak. Berarti nanti tadi kan sudah ini ada ya. Iya, itu sudah nyambung Pak nanti. Jadi nyambung ini ya. Ini Iya, sudah. kira-kira sekarang aspek pilihannya isinya apa ya, Pak? Kan gitu. Mungkin mengadopsi dari itu kita sesuaikan gitu misalnya. Iya. Aspek pilihan. Pak. Aspek pilihannya apa, Pak? Apa saja, Pak? Poinnya. Tidak diuraikan Pak. Jadi cukup di situ hanya mengandung unsur itu saja. Ah Suara, ya, pilihan, dan kepemilikan hanya itu. kan lah isinya kan ditulis di sini loh. Aspek pilihannya itu Ya, ya. dari Nah, program itu apa misalkan. Bisa dijelaskan di sini nah. Nek di dalam video tadi apa, Pak? Isinya apa, Pak? sebentar Pak, saya lihat lagi Ah, videonya. nanti kita ATM gitu. Iya.
Saya bacakan Pak ya. Ya, oke. Kalau yang di video tadi untuk pilihan, ini isinya siswa diberi kesempatan untuk memilih daftar kegiatan kebersihan dan kesehatan diri yang dihasilkan dari diskusi kelas. Kemudian menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Kemudian siswa diberikan kebebasan untuk menentukan memilih alat kebersihan diri masing-masing. Kemudian siswa diberikan Kebebasan. makanan sehat yang masing-masing. Ini berarti terkait yang di depannya Pak nanti. Ada Pak. Kemudian ada pilihan. Nah nanti dari suara itu kan berarti dari usulan siswa-siswa itu, kemudian baru ada pilihan Pak. Oke, Terkait nyambung dari depan. Urutannya itu kalau dalam urutan itu pilihan, suara, kepemilikan. Ya, Suara dulu Pak. Hah? Suara dulu baru pilihan. Suara dulu. Voice dulu ya? Nah, suara dulu. Aspek dulu, suara, kemudian suara. baru pilihan, dan yang terakhir kepemilikan. Nih, tak geser ya dulu ini. Ini saya bacakan Pak jadi ya, untuk gambaran deh. Aspek suaranya apa? Kalau dalam video tadi, di aspek suara itu isinya diskusi tentang kondisi kesehatan dan kebersihan diri yang baik dan tidak baik. Kemudian diskusi dengan siswa. Tentang jadi di sini kesehatan dan kebersihan diri yang bisa dilakukan. Kemudian aspek diskusi suara, merawat kesehatan dan seterusnya. Berarti sini siswa melakukan diskusi terkait lingkungan sekolah, yang termasuk di Ibu Asri tadi. Itu juga ada kesehatan. Diuraikan sudah banyak itu Pak. Keamanan, kan ada anak-anak itu sering kehilangan HP, uang, termasuk helm, gitu juga kan sering Pak. Jadi keamanan ya. Kesehatan, keamanan, kan ASRI itu adalah aman, sehat, terus ramah itu keamanan, terus yang ini ramah itu di aspek apa ya, sekolah, lingkungan sekolah, kesehatan, keamanan, itu kan gini aja dulu ya, ini umum dulu ya Pak, terus nanti anak kan memilih itu toh, ini suaranya dulu kan gitu, tentang keamanan, tentang bullying misalkan ya. Kan urung. Jadi Asri itu diuraikan saja Pak. Siswa diskusi tentang A-nya dulu. Kemudian berikutnya siswa diskusi tentang S-nya. Kemudian diskusi tentang R-nya kan sudah banyak itu Pak nanti. Enggak, maksudnya kalau aspek suara kan anak baru menyuarakan secara umum. Iya, betul. Terus dari aspek pilihan anak memilih yang asli tadi gitu loh. Iya, betul. Nah, gitu toh. Jadi siswa melakukan diskusi terkait lingkungan sekolah, kesehatan, keamanan, bullying, terus apa itu keindahan, apalagi ya, keindahan, kemudian kenyamanan, dan kebersihan misalkan. Nah, ini dia diskusinya kan ini, siswa melakukan diskusi ini. Agar
tercipta pembelajaran di sekolah terasa nyaman, terasa nyaman. Oke, sini. Terus apalagi Pak? Yang kedua Pak, setelah diskusi. Aspek suaranya. Apa melakukan studi? Sama. Halo? Halo Pak Jadi Mat? di aspek suara ini kan siswa menyuarakan isi hatinya Pak. Jadi siswa itu kan mengungkapkan semua gagasannya. Setelah semuanya itu nanti Hmm, terkumpul, baru siswa memilih pilihan. oke, iya Setelah ya. pilihan nanti baru Maksudnya apakah dikomunikasikan. aspek Gitu. suaranya cukup satu itu atau ditambahi? Kalau bisa ada beberapa Pak di situ, tidak hanya satu. Oke, ditambahi apa kira-kira mungkin dari aspek suaranya? Siswa melakukan diskusi dengan guru atau dengan orang tua murid gitu di sini atau bagaimana? Ini saya sampaikan tadi Pak ya, dari video tadi Pak ya. Ini sebenarnya hampir sama. Oke. Jadi kan di situ ada suara yang pertama diskusi tentang Hmm, kondisi kesehatan dan kebersihan diri yang baik dan tidak baik. hmm, Kemudian diskusi dengan siswa tentang kegiatan kesehatan dan kebersihan diri yang bisa dilakukan. Kemudian diskusi hmm. cara merawat kesehatan dan hanya seperti itu Pak. Jadi beberapa Oh, berarti itu itu dibagi per poin-poin itu. Jadi diuraikan. lingkungan, kesehatan gitu toh. J, betul Pak. Apakah ini dijadikan satu atau di breakdown? Di breakdown tadi, misalkan siswa melakukan diskusi tentang lingkungan sekolah yang asri, yang nyaman, yang indah gitu Oke. misalkan tuh. Banyak tanaman, tumbuhan, tempat bermain misalkan gitu. Kemudian yang kedua, siswa diskusi tentang kesehatan dirinya, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Kemudian siswa melakukan diskusi dengan teman dan guru tentang keamanan lingkungan sekolah. Kemudian begitu, apakah dibikin begitu? Bisa Pak, bisa seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya ini saya breakdown dulu ini. Ya, jadi ini sedikit ditambahkan. Misalkan ini siswa melakukan diskusi terkait lingkungan sekolah dari sekolah terkait tamanisasi, misalkan ya, tamanisasi terus apa itu Pak? Bongsone penghijauan itu, Reboisasi atau apa Pak? penghijauan aja ya, atau reboisasi nanti bukan. Apa istilahnya nek hijauan agar anak agar tercipta suasana yang nyaman untuk belajar. Misalkan gitu, ya. Yang kedua, siswa
melakukan diskusi tentang kesehatan diri, agar memiliki pola hidup yang sehat, Iya. misalkan siswa melakukan diskusi masalah keamanan agar di sekolah bebas dari apa itu, Pak? Apa itu kan sering tuh anak-anak itu kehilangan uang, kehilangan handphone, kehilangan alat-alat di sepeda motor yang diparkir, itu kan sering terjadi itu loh, Pak. Jadi siswa melakukan diskusi masalah keamanan agar di sekolah itu bebas dari apa ya namanya? Nah, pencurian atau bahasanya apa itu? Dari Bebas dari kehilangan apa ya? eh, Keamanan sekolah bebas dari gangguan. Apa? Untuk bisa mengarah ke dunia anak kan kalau Iya. pencurian itu kan Coba kalimatnya misalnya kalimatnya diulang, Pak. Coba ya. kalimatnya diulang. Coba kalimatnya diulang yang terakhir tadi. Coba siswa melakukan diskusi masalah keamanan agar di sekolah bebas dari titik-titik itu. Itu enggak muncul di layar, Pak. Saya. Tapi muncul tapi kecil sekali, Pak. Enggak kelihatan. Oh, muncul sedikit sekali. Oke, oke, oke. Hmm. Coba ini saya gedekan sebentar. Siswa melakukan diskusi masalah keamanan agar di sekolah bebas dari pencurian atau apa Agar ya? gini aja, Pak. Siswa melakukan diskusi tentang keamanan sekolah agar tercipta suasana aman dan nyaman gitu saja gimana, Pak? Uh, dulu. Agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Misalnya Di begitu. sekolah, siswa melakukan diskusi masalah keamanan agar di sekolah tercipta Suasana yang aman dan nyaman. suasana yang aman dan nyaman. Iya, bisa seperti itu. Oke, terus tadi kan aspek asri ya. Asri Aslinya. yaitu dulu aman, nyaman, aman, ramah. Nah, ramah itu terkait budaya ini loh, Pak. Iya. Jadi budaya saling tegur sapa, saling hormat menghormati antara senior junior, guru dengan siswa, siswa dengan guru itu. Jadi tercipta harmonisasi itu loh maksudnya. Iya. Keramahan, Iya. jadi saling menjunjung etika di sekolah itu. Maksudnya ramah nanti di situ. Tegur sapa salam itu loh. Iya. Iya. Itu berarti siswa berdiskusi tentang interaksi.
tentang komunikasi atau apa ya? Hubungan ya Pak? Hubungan, hubungan Pak. Tentang, entar dulu, apa ya? Oh, jangan hubungan, apa ya? Interaksi atau budaya sopan itu apa namanya? Berdiskusi tentang budaya saling menghormati ya, saling menghargai itu ya. Namanya budaya apa ya Pak? Budaya ramah gitu Budaya ya? positif, budaya positif. Bukan. Betul. Ya, enggak, kalau budaya positif itu kan nanti maksudnya ini mengarah ke suasana yang ramah, semua di lingkungan sekolah itu tercipta hubungan yang ramah antara anak dengan anak, yang Oh, senior dengan junior, kemudian antara guru dengan anak, itu apa? Suasana apa? suasana. Diskusi tentang masalah apa? Budaya, etika, sopan santun gitu Bisa Pak, dalam bisa J. Pak. budaya sopan santun ya, dan Sopan etika santun dan J. Etika dan sopan santun. berkomunikasi ya, atau berrelasi ya, Komunikasi. Relasi kan berkomunikasi, hubungan J. komunikasi. Nah, misalkan itu siswa berdiskusi tentang budaya sopan santun dan etika berkomunikasi. Lah itu nanti kan R itu ramah itu tadi. Jadi J. budaya tuh. Terus asri ya, indah, keindahan. Keindahan nanti bisa ini ya, tamanisasi, penghijauan, tamanisasi. Oke, apalagi tadi yang belum. Kebersihan Ya, saya lingkungan. ulangi ya. Siswa melakukan diskusi terkait lingkungan sekolah seperti tamanisasi, ya, penghijauan, agar tercipta suasana yang nyaman untuk belajar. Oke, sebentar dulu ini kita hapus. Kemudian yang kedua, siswa melakukan diskusi tentang kesehatan diri agar memiliki pola hidup yang sehat di dalam kesehariannya. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan diskusi tentang keamanan agar di sekolah tercipta suasana yang aman dan nyaman. Kemudian siswa berdiskusi tentang budaya sopan santun dan etika berkomunikasi. Itu nanti keramahan. Oke, gitu nggih, Pak? J. Saya kira cukup Ditambah, ini. ditambah Pak, yang terakhir Ya. nanti ada siswa berdiskusi tentang waktu, tempat, dan teknis kegiatannya Pak. Itu juga dimasukkan. Oh, ditambah di situ. Siswa yang terakhir berdiskusi tentang waktu, tempat, dan teknis kegiatan. Ini ya. Nanti gambar-gambarnya tak sesuaikan, tak carikan gambar-gambar yang terkait dengan lingkungan sekolah. Kalimatnya J. Ya, oke ya. Ini dari aspek suara, dari aspek pilihan. Pilihan. Oke. Aspek pilihan murid. Yang pertama tentang anak melakukan apa itu? Kebebasan menentukan
pilihan program yang diinginkan pada anak-anak, murid-murid untuk menunjang peningkatan keterampilan apa di sana begitu? Apa seperti itu Pak Mardianto? Bisa Pak. Jadi intinya kan di pilihan ini siswa kan diberi kesempatan untuk memilih. Dan nanti gitu ya. pilihannya apa disebutkan di belakangnya. Oke. Jadi siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan apa gitu bisa disebutkan. Mungkin yang ada di suara tadi bisa diuraikan di situ. Iya. Misalnya yang pertama, siswa diberi kesempatan memilih kegiatan terkait dengan asli tadi yang A apa. Kemudian siswa diberi kesempatan memilih kegiatan yang S-nya apa gitu bisa Pak diuraikan satu-satu. Ini tak? Ya Pak. Itu ya. Siswa diberikan kesempatan memilih sesuai dengan hasil diskusi yang dilakukan. Pilihan program Kita dulu. Ini saya nge-lag kok Bu ini sebentar. Kakak selenjak nyambut gaya terus laptopnya. Lah ya. Oke. Bisa banter kok ini rada nge-lag. Siswa diberi Ini ya.
Siswa diberi kesempatan memilih sesuai dengan hasil diskusi yang dilakukan. Pilihan program sekolah yang berdampak positif bagi siswa ditentukan oleh siswa sendiri melalui berbagai kajian dan diskusi, sehingga dipilih program diberi nama Go Asri yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Aman, Sehat, Ramah, dan Indah. Itu aspek pilihannya. J. J. Kemudian di bawahnya Oke. bisa dituliskan, Pak. Siswa siswa menentukan juknis dan tempat kegiatannya, Pak. Oke. Jadi nanti yang membuat yang membuat petunjuk teknis dan tempat kegiatannya kan pilihan siswa sendiri. Oke, dan sumber-sumber belajarnya juga ditentukan oleh siswa sendiri. Siswa diberikan siswa menentukan juknis dan tempat kegiatan. Menentukan program ya. Dia menentukan Siswa juknis dan juknis dan tempat dan dan ini ya, enggak apa-apa ya. Nanti kan juknis itu lengkap di sana isinya. Oke, sehingga nanti saya perbaiki ya, itu penting-penting. Sekarang kita masuk ke pemilikan. Kepemilikannya. Nah, ini aspek pemilikan. Aspek pemilikan isinya apa Pak? Kira-kira? Jadi diharapkan siswa itu karena itu merupakan pilihan dari mereka sendiri, anak merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dilakukan oleh mereka sendiri, dan sehingga diharapkan anak itu memiliki Suaranya hilang, Pak. rasa memiliki atas programnya itu kan gitu kan? Oke, gimana? Oke, pripun, Pak? Isinya suaranya hilang, Pak. Oke, intinya kan yang ini, Pak, yang memberikan kesempatan pada murid untuk memilih merasa memiliki itu kan. Berpartisipasi aktif, anak terlibat dalam proses kegiatannya, ngaten. Oke, Dari kegiatan-kegiatan yang kita susun tadi. Yang pertama terlibat, nanti yang kedua bisa siswa bertanggung jawab, Bro. Ada tanggung jawabnya. Oke. Program. Cek ini. Selesai loh, selesai. Yang sana, Pak. Masih. Program Go Asri yang telah dipilih dan menjadi program sekolah dipilih siswa. Oke.
Program Go Asri yang telah dipilih siswa dan menjadi program sekolah untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan murid harus dilaksanakan secara melek kayaknya. Oke, sebentar dulu saya bacakan ya. Program Go Asri yang telah dipilih siswa dan menjadi program sekolah untuk peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan murid dilaksanakan secara menyeluruh dari kelas E sampai dengan F serta semua warga sekolah. Oleh karena itu, diharapkan siswa berpartisipasi aktif dan merasa memiliki dan bertanggung jawab serta bertanggung jawab sepenuhnya atas program tersebut. Apalagi Pripun Pak partisipasi Itu diuraikan saja Pak. Diuraikan saja. Oh. Jadi nanti ada 3. Yang pertama siswa melaksanakan program. Kemudian yang kedua siswa bertanggung jawab terhadap program itu. Kemudian yang ketiga siswa itu berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik dulu. Jadi apa yang sudah dilakukan itu nanti diceritakan ke temannya, ke keluarganya, ke saudaranya, itu kan berbagi praktik baik. Jadi diuraikan 3 saja Pak itu. Oke. Jadi yang pertama siswa jadi gini ya, kegiatan nanti kalau dulu program Go Asri yang telah dipilih siswa, maka ini ya. Atau dibalik begini Pak, dibalik gini Pak. Jadi siswa melaksanakan siswa melaksanakan aja Pak. Tidak apa-apa. Bentar dulu, ini saya bagi. Siswa melaksanakan program Go Asri yang telah dipilih dan menjadi program sekolah untuk meningkatkan keterampilan dan kebutuhan murid secara menyeluruh dari kelas E sampai dengan kelas F. Bisa. Jadi siswa melaksanakan program Go Asri. Begini secara penuh ya. Siswa melaksanakan program
Go Asri yang dilaksanakan setiap hari Jumat. yang tem- Ya, bisa. Bisa saja, monggo. Jumat. Kalau tentang dilaksanakan setiap hari Jumat Oke, mungkin putus-putus. bisa yang poin kedua, Pak. Jadi Siswa yang kedua nanti melaksanakan bisa program Go diuraikan Asri yang siswa itu dilaksanakan. Yang kedua apa, Pak? melaksanakan program asli yang dilaksanakan setiap hari Jumat nanti yang poin kedua saja, Pak. Jadi Oh, yang di poin pertama yang sudah Pak Taufik tuliskan tadi tinggal depannya saja ditambah siswa melaksanakan itu. oh, siswa melaksanakan program ini ya. Go Asri. Program Bu Asri. Untuk meningkatkan keterampilan Nah, Siswa melaksanakan program Go kebutuhan Asri. pastinya. Siswa melaksanakan program Go Asri dengan penuh tanggung jawab gitu. tanggung jawabnya nanti di Dan tanggung poin jawabnya nanti berikutnya. Pak. Jadi siswa melaksanakan Oh. program Bu Asri. Go Asri sesuai seperti pilihannya gitu ya. Oh, ya, sesuai dengan pilihan Bisa, Pak. Bisa. yang Bisa. tadi nyambung dari yang choice tadi, J. Oke. Siswa melaksanakan program Go Asri Sesuai dengan berdasarkan pilihannya. pilihan. Y. Kemudian yang kedua, siswa Melaksanakan dengan tanggung jawab. Kenapa? Dengan kalimat yang itu. siswa melaksanakan Siswa diharapkan berpartisipasi aktif dan memiliki rasa tanggung jawab. Pripun? Iya. Jadi siswa diharapkan berpartisipasi aktif tadi ya. Kok diharapkan nggih? Bukan nggih, ini kepemilikan kok nggih. Kalimatnya tidak menggunakan kalimat diharapkan nggih, Pak, sebaiknya. Siswa melaksanakan pripun? Siswa berpartisipasi aktif. Ya, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan program Go Asri dengan penuh tanggung jawab. Terus yang poin ketiga yang Pak Mar tadi, pripun Pak kalimatnya Pak? Yang ketiga. J. Yang ketiga berarti siswa berbagi praktik baik. Siswa dapat melaksanakan kalimatnya pripun sing rodok. Terus siswa dapat berbagi praktik baik kepada siswa berbagi praktik baik itu saja, Bu. Siswa berbagi praktik baik tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan cara mungkin bercerita kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Bisa diuraikan. Melalui berbagai macam media sosial. Ini bisa ditambahkan begitu. J, bisa. Anak-anak kan
ini banget. Melalui berbagai macam media sosial. Ada Laras melalui tadi kan Nggih. Kurang Masih, luwih, kurang. Pak. Kurang luwih, Pak. nggih, melalui kurang luwih kurang luwih dan spasi. Instagram. Oke, wes gini ya. Oke. Terus yang di poin 2-nya itu, Pak, siswa berpartisipasi aktif, itu aktif, Pak. Melakukan kreasi dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, Pak. Nanti anu itu, Pak. Nanti tak edit ya, sing salah-salah tipe itu. Ini soalnya nge-lag gitu loh. Karena mungkin karena ini ya. Berbagi Iya, sinyal. Kelihatannya kendala dipresentasikan sinyal, di Pak, situ. ini. Sinyalnya kurang. Iya. Siswa berpartisipasi aktif melaksanakan program QASI dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Apa tadi? Dan konsisten yang dilaksanakan setiap Ya, hari Jumat tadi, Pak. Penuh tanggung jawab dan konsisten yang dilaksanakan nah ya. pada setiap hari Jumat bisa dimasukkan. Oke ya, udah. Tinggal nanti Oke. edit sedikit. Oke. Tulisannya Jadi, salah. nanti bisa ditambah kanan kiri, oke, Pak. Oke. Slide berikutnya. Terus yang terakhir itu umpan balik. Umpan balik digawe gimana? Siswa, guru, orang tua, kono? Berpun Pak Mar, umpan baliknya. Pun monggo. Monggo, Pak. Enggak dulu. Refleksinya. Nek sing jenengan apa tayangan tadi umpan baliknya pripun Pak? Refleksinya pripun? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ibu. Oh ya, slide terakhirnya. Slide terakhirnya. Slide terakhirnya hanya kepemilikan saja, sampai kepemilikan saja. Oh gitu, sampai kepemilikan Ji. Oke. Oh. Tapi saat ini Kalau kita tambah umpan balik juga. Sampai umpan balik Di rubrik, bagus. di rubrik ada enggak, Pak? Kalau di rubrik tidak ada, Pak. Jadi Tidak ada, Pak. di rubrik tadi hanya ada tiga tadi. Jadi judul program, kemudian ringkasan program kegiatan, yang ketiga suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian organisasi presentasi, ini kan terkait dengan presentasi. Dan yang terakhir ketepatan waktu pengumpulan tugas. Rubriknya itu, Pak. Berarti nggak ada umpan balik ya enggak apa-apa ya ini kalau nggak ada apa-apa. Iya, Tidak usah kenapa? diberi umpan balik. Presentasi itu kan kalau kita yang CGP reguler kan, kalau kita kan tidak dipresentasikan, J. Oke. Jadi umpan balik nanti bisa saya apa itu? Tambah sendiri enggak apa-apa. Nanti saya tambah ya. Oke, nanti bisa. Oke, ini karena sudah pukul 9 ya, Pak. Oh iya. 9 berapa nih? Pas
9 pas. Sudah Oke. cukup waktunya Pak, sudah 90 menit lebih kelihatan. Sudah cukup ya. Sudah. Sementara Sudah. ini dulu, Iya. ini dulu nanti saya perbaiki, saya lihat, saya benarkan dulu untuk hal-hal yang tulisan salah dan gambar-gambar Mas- yang mendukung itu. Termasuk recordingnya ini kan kita juga ngupload nanti Pak. Oh, Iya, ininya betul. diupload juga ya. Oke. Iya, Terus oke. Niki izin bertanya berkaitan untuk tugas selanjutnya. Saya kok belum mencermati untuk yang demonstrasi kontekstual sama aksi nyatanya, kenapa Pak Mar? Saya kok belum mencermati. Saya juga belum begitu mendalam. Gitu. Aduh, pada dulu sudah sih yang di angkatan 9 tapi ya serah kelingan setahun yang lalu. Ya, kalau saya sedikit membaca tadi dari program ini dijabarkan dalam buku baca itu kayak. Oh gitu. Iya. Oh ya, nggih ya. Insyaallah Itu iso diadek gitu. mengko, bisa diadek nanti kali itu. Diadek gitu, Nggih, Kak. dituangkan dalam bentuk alur baca itu. Oh yes, oh, bisa Di nggih. demonstrasi konsepnya di alur baca, kemudian dipraktekkan di aksi nyatanya. Oh, kalau di aksi nyatanya itu apakah dipraktekkan? Berarti ada foto-foto Komplit Bu, ada foto, Iya, kan? ada video. Weladala iki sing rada butuh effort ini. Ada foto, ada video, diupload di PMM Bu sebagai bukti Weladala. karya. Nah itu yang harus rada butuh apa Iya. jenenge Nah, Pak? maksudnya gini, aksi nyata ini itu dilakukan di sekolah masing-masing, Bu Pi, Pak C. Mar, Iya. atau gimana? Di sekolah masing-masing. Dan tentunya mungkin programnya saya ngadopsi ini, tapi mungkin gini saya ya. di demonstrasi kontekstual itu saya sesuaikan dengan murid saya begitu. Gitu ya. Iya, Jadi ini kalau Pak Topik pakai ini sudah oke di demonstrasi kontekstual karena ini punya penjenengan, saya mengadopsi kalimatnya tetapi saya replace dengan kegiatan yang sesuai dengan tempat saya. Kemudian praktek untuk yang di demonstrasi kontekstual, untuk di aksi nyatanya tentunya yaitu aplikasi dari praktek itu ngoten nggih. Ya apa, yang penting ada contohnya nanti insya Allah rambung lah masuk ya ora. Waduh, mumet iki. Kalau sudah kepepet nanti selesai Bu. Selesai nggih. Kita kan the power of saya video-video banyak juga itu terkait ini program. Nek jenengan sudah oke, wong programnya memang sudah berjalan kan lah. Sementara kami yang ini ya nanti kami menyesuaikan aja lah. Ngerancang gitu ya. Oke. Insya Allah dadi lah. Saya kira itu nih Bapak Ibu semuanya karena sudah cukup malam. Kita dan sudah jamnya memenuhi. Oleh karena itu kita akhiri kegiatan diskusi bersama menyusun program ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama itu bermanfaat dan menghasilkan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk tadi deadline-nya tadi kita lihat bersama kayaknya kok deadline-nya belum nampak di sana, belum ada, sehingga mungkin kita bisa 2 harian untuk memperbaiki ini sambil menyusun dekonnya dan aksi nyatanya begitu. Siap. Kayaknya belum ada deadline-nya nggih Pak Mardiano. Sehingga orang kesusu sesuk. Sudah disampaikan Bu Asriati kemarin Pak. Ini kapan? Sudah saya bacakan nggih, saya screenshot kemarin. Oh iya betul nggih. Ada lini masanya. Jadi untuk ruang kolaborasi kan kemarin, kemudian malam ini diskusi. Terus due-date-nya unggah tugas. Kalau due date untuk mengupload ini tidak dicantumkan, tidak disebutkan. Cuma yang disebutkan itu adalah due date-nya untuk aksi nyata. Aksi nyata itu nanti 18 November. 18 November. Batas akhir pengumpulan dokumen aksi nyata 3.3 tanggal 19 November. Waladala iki. Berarti ada waktu 2 minggu. Kemudian post testnya 20 November selesai. Lunas. Oke, jadi jelas nggih untuk due date-nya ini unggah rukol diskusi ini.
Jadi masih agak longgar begitu nggih. Tuh, J. sambil itu. Kalau Saya kira kalau di LMS coba saya cek Pak. Di kayaknya nggak LMS ada itu. Nggak ada Pak ya? Sudah lihat nggih? Iya, Ya, tadi saya saya lihat-lihat coba tidak tanya. ada di LMS kita. Tidak Tapi ada. kalau di LMS CGP itu memang ada. Iya. Kalau yang CGP Memang beda reguler Bu. itu ada. Iya. Kalau CGP Untuk reguler itu due-date-nya yang modul 3 ini, yang reguler itu unggah tugas ruang kolaborasi itu due-date-nya unggah tugas ruang kolaborasi kontekstual due-date ruang kolaborasi 15 November. Iya. Yang reguler itu due-date ruang kolaborasi 15 November. Due-date elaborasi pemahaman 18 November. Due-date demonstrasi kontekstual 19 November. Ya. Semua di Koneksi antar November semua ya. J karena G. Tapi kalau post-testnya itu 20 November ya. Oh iya. G 20 November post 20 test. November Pak. Iya. Tapi Ya, oke. kalau yang reguler setelah post test itu masih ada bisa mengerjakan aksi nyata, koneksi antar materi itu Iya betul. masih di tanggal 2 Desember malahan kalau due date-nya aksi nyata modul 3-3-nya. Iya. Oke. Kita insya Allah nggih, nanti kami menunggu dari Pak Topik intinya karya ini kemudian dengan recordingnya ini untuk tugas. Ya. Oke. Oke, saya kira cukup nggih Bapak Ibu. Kita sudah cukup untuk diskusi malam hari ini. Kita tinggal perbaiki sedikit-sedikit dan nanti ditindaklanjuti untuk dekon dan aksi nyatanya. Kami terus mohon maaf saya kurang maksimal karena mendua malam ini. Makasih sama-sama Bu Supri, Bu Pak Mar. Kita akhiri malam hari ini. Saya juga mohon maaf di dalam kegiatan ruang kolaborasi ini banyak hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kemudian kita akhiri malam hari dengan doa bersama supaya kita diberikan keselamatan dalam beristirahat bersama keluarga kita. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita akhiri di dalam doa. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Mar, Bu Supri, Bu Upi. Selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas semuanya. Izinkan saya untuk stop recordingnya. Oke. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga Sama-sama. lancar. Amin. Matur suwun, saya banyak gandul, mohon maaf dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, Bapak-bapak semuanya.